buka ya, Yu ya. Kan Bang, boleh Bang. Oke, jadi ya sebentar. Skip, 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 skip. Ya, oke. Selamat sore untuk teman-teman semua yang mungkin mengikuti isu-isu yang kita bahas di eh, politik ini ya, pojok literasi publik, di mana hari ini Jumat 15 Mei 2026 pukul 15.15 WIB di sini. Ayu di sini di tempat kami di Bone, Sulawesi Selatan, kita selisih 1 jam. Di sini 16.15 ya. Jadi kami mengangkat isu sebenarnya yang berkaitan sama kepentingan publik ya. Dan kami sepakati hari ini isunya ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya Yu ya. Jadi katanya zaman ini kan katanya kurang bersahabat sama pengkritik, kurang bersahabat sama orang yang memberikan masukan, dan uniknya kebetulan saya di sini selaku satu dari sekian juta pelayan publik di Republik ini gitu ya, dan agak terpanggil sih membahas isu ini yang belum pernah kami bahas sebelumnya gitu. Jadi di episode 7 kali ini kami sepakati tema ketika masyarakat dan aparatur sipil negara dalam hal ini ikut mengawasi, tapi di situ gue kasih semacam quotes and quote mengkritisi Mm-mm. kebijakan pemerintah Indonesia yang berjalan saat ini. Kita kalau membahas public policy saat ini, kalau saya riset ya, artinya ada beberapa isu yang sering dijadikan, mungkin yang sering dijadikan bahan obrolan masyarakat ya, seperti ya sebut aja MBG, Koperasi Merah Putih, efisiensi yang setengah-setengah ya. Karena kami juga terkena efisiensi gitu. Efisiensi di Ya pasti terdampak ya Bang ya. Iya, efisiensi di hal kecil, tapi di sisi lain eh, kayak inefisiensi juga ujung-ujungnya gitu. Dan kali ini eh, saya selaku host, saya Richard, dan proudly welcome saudari Salma Ariana Ayu ya, dipanggil Ayu, seorang advokat. Ini terus terang ya Ayu ya. Jadi kami baru pertama nih dapat semacam speaker yang backgroundnya advokat nih. Jadi langsung aja Ayu, silakan kalau mau ada yang disampaikan, sedikit perkenalan supaya masyarakat tahu. Silakan Ayu. Baik. Sebelumnya thank you dulu untuk Bang Richard ya untuk Oke, sama-sama. kesempatannya. Saya juga senang dan bersyukur nih bisa ikut sharing terutama terkait tadi kan isu-isu yang terkait dengan kebijakan publik kebetulan lumayan tune in juga ya Ya, terkait hal tersebut. Nah, yang tadi udah disampaikan Bang Richard, ya. pasti saya yakin juga semuanya pasti udah familiar tuh. Nah, kalau misalnya kita ngomongin program dan kebijakan dan lain sebagainya, terlepas dari siapapun pemimpinnya pada saat itu, kan pasti tentunya ada dukungan dan ada juga yang menentang ya, Bang ya. Ya, Mau itu betul. baik maupun itu buruk, pasti ada dua sisi tersebut. Nah, bagaimana menyikapinya itu menjadi bahasan juga di sini yaitu tadi quote and quote terkait kritisi baik dari masyarakat maupun masyarakat yang spesifik merupakan ASN itu gitu Bang. Ya, Nah, betul. ini gimana nih Bang kita sistemnya nih Bang Oke, diskusinya? mungkin cerita sedikit dong yuk, biar masyarakat juga mungkin kenal sedikit, profiling sedikit, cerita yuk, kemarin kan advokat, ceritanya gimana yuk kemarin, kuliah di mana, majoringnya apa gitu sebelum masuk ke tema kita. Ya oke boleh boleh. Kebetulan saat ini saya berprofesi sebagai advokat. Nah, kalau misalnya untuk advokat itu apa, mungkin nanti bisa dicek lagi secara detailnya ada di Undang-Undang Advokat ya 18 dari 2003. Ya, Nah, advokat itu kasar itu memberikan jasa hukum lah ya, bagi yang membutuhkan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, advokat itu kan wilayah praktiknya itu di seluruh Indonesia ya, yang mana berarti kami-kami yang sudah advokat itu berkapasitas dan diperkenankan untuk membaca, memahami dan menafsirkan hukum di Indonesia gitu Bang. Maka nanti pemahaman dan pembahasannya juga akan terbatas pada ya yang berlaku di Indonesia gitu. ya. Seperti itu sih Bang. Kemarin yuk S1 hukumnya di mana? Oh iya, saya kebetulan lulus dari Universitas Brawijaya Malang Bang. Oke. Lulus eh tahun 2021. Lulus berarti masuknya yuk on time 4 tahun ya? Ya syukur Bang. Oh, soalnya gue 6 tahun yuk dulu. Oh iya ya Bang.
Lebih Eh, seru kali ya Bang ya, Hah? nambah-nambah. Nambah-nambah lebih seru mungkin Bang. Dibanding yang Tapi yuk, deket-deket. anyway, kemarin langsung yuk fresh grade langsung terjun di Hmm. bidang advokasi ini atau sempat kerja seperti apa yuk pengalaman kerja kemarin setelah dari Unibrau lulus? Mm-mm. Oke, kalau setelah lulus, saya memang memilih untuk lanjut magang advokat sih, Bang. Jadi Oke. kan memang tujuannya untuk menuju profesi itu kan ada syarat-syaratnya tertentu. Nah, kita mengikuti syarat-syarat itu, salah satunya itu tadi magang advokat di kantor advokat juga gitu, Bang. Oke, tapi saat ini yuk di tempat yang advokat partnermu itu Mm. sudah berapa lama yuk di Mm. tempat yang sekarang? Kalau yang saat ini sudah jalan 1 tahun, Bang. 1 tahun. Oke. Tapi kan Oke yuk. advokat itu kan mandiri ya, mohon agar nantinya kalau tahu profil dan lain sebagainya jangan diasosiasikan dengan tempat Oh iya 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 bekerja iya. itu. Ini kan mewakili Karena kan pandangan privat. Ya, masing-masing. iya iya Betul. betul betul betul. Saya juga di sini kan yuk sebagai salah seorang ASN Hmm. dari sekian juta di Indonesia kan gitu. Mhm. Lebih ke pribadi. Oke yuk langsung bisa pemaparan mau saya share screen sekarang atau gimana yuk? Boleh Bang, boleh Ya. dibantu untuk testing. Oke 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 sebentar. Tadi udah disiapin kok. Lumayan yuk tadi. Saya udah baca sih kayaknya ada Mm-mm. sekitar 11 atau berapa poin tuh tadi. Mm-mm. Ini paparan Biar bisa citizen. ditampilkan juga maksudnya Bang. Kalau Ya, misalnya ngobrol kan enak, tapi supaya nanti bisa ada bahan patokannya lah kalau bisa dilihat di layar gitu. ya betul betul. Oke, sebentar yuk ya. Oke, aman aman. Oke, ini digedein aja dulu kali ya. Oke yuk, ini slide satunya. Background sedikit kayaknya. Oke yuk, udah muncul di layar? Bentar Bang, di saya belum bisa terlihat sih Bang. Oh, oh sebentar, wait wait wait. Sorry sorry. Share screennya. Sebentar. Oke. Oke, sebentar. Ini nih mungkin. Ya. Oke, masuk yuk di layar. Oke, aman sudah masuk ya Bang. Ya, oke, lanjut yuk. Oke, nah walaupun tadi Bang Richard itu kan sempat ada bumbu nyenggol dikit lah yang bilang ini isu ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, menurut saya justru Ya. memang benar tanda kutip ngeri-ngeri sedap, tapi justru bagaimana kita memandangnya itu sangat fundamental sih kalau menurut saya karena sangat perlu kita untuk mengetahui apa sih hak dan kewajiban dalam hal itu tadi mengawasi kebijakan publik dan lain sebagainya yang berlaku di Indonesia. Maka sebelum berangkat ke hal-hal yang lebih spesifik dan detail, sangat diperlukan untuk memahami akarnya itu sendiri. Karena kan ya seperti kehidupan itu seperti pohon ya, gimana kalau misalnya akarnya dia itu nggak kuat, pasti nanti bagian-bagian lainnya juga lemah gitu. Jadi fondasinya itu harus bagus dulu dan semua yang dilakukan itu harus dengan dasar keyakinan yang kuat gitu. Nah, terkait dengan pengawasan kebijakan pemerintah itu tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengawas yang punya kewenangan untuk itu. Masyarakat itu juga diperkenankan loh untuk melakukan pengawasan. Dari mana tuh dapatnya? Yang pertama kita mau sampaikan dulu nih bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Kalau misalnya ngomong demokrasi itu mungkin istilah ya. Dia berangkat dari bahasa Yunani. Yang pertama itu demos artinya rakyat dan kratos itu dimaknai sebagai kekuasaan. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang mana setiap keputusan politik itu idealnya lahir dari aspirasi dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ini tercermin di Undang-Undang Dasar yang bunyinya itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa? Karena masyarakat itu merupakan pihak yang nantinya akan terdampak langsung oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Boleh dilanjut, Bang? Oke, peran masyarakat. Oke, nah kalau misalnya kita tadi topiknya itu mengenai gimana sih pengawasan dari masyarakat. Nah,
contoh-contohnya peran masyarakat dalam aktivitas sosial dan politik negara ini bisa dilakukan dalam lumayan banyak eh, cara-cara dan mekanisme nih. Yang saya sampaikan ini nantinya tentu terbuka untuk masukan teman dan koreksi ya. Tapi ya berdasarkan yang dihimpun ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan nih. Yang pertama itu sangat dasar yaitu partisipasi dalam pemilu dan pilkada di mana nanti masyarakat itu memilih langsung nih siapa sih tanda kutip aktor-aktor yang akan memegang legitimasi negara karena kan siapa yang dipilih pasti nanti akan memiliki program dan kebijakannya masing-masing gitu. Nah, kemudian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik itu juga dijamin haknya di mana kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana nantinya itu masyarakat memang justru di encourage untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Tapi kan ini masih dasar ya. Itu di undang-undangnya nanti mengenai mekanismenya itu nanti ada lagi tuh di peraturan-peraturan turunannya. Cuman Oke. pada intinya memang dalam perumusan kebijakan itu masyarakat itu memang di encourage untuk memberikan masukan. Karena apa? Karena balik lagi kepada tadi setiap kebijakan itu kan pasti nanti akan berdampak langsung secara luas kepada masyarakat. Hmm. Kemudian bagaimana sih pengawasan terhadap pemerintahan dan pelayanan publik itu. Kita bisa lihat dasarnya di Undang-Undang Pelayanan Publik, 2009. dia itu menyatakan bahwa pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat. Bentuknya bisa berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, kalau misalnya masing nanti kita bisa lihat tuh apakah mekanismenya seperti apa. Pada intinya adalah masyarakat itu jika ada yang tidak berkenan atau hal-hal yang sekiranya menjadi pengetahuan masyarakat yang perlu nih disampaikan kepada eh, lembaga atau instansi itu boleh banget loh untuk melakukan laporan atau pengaduan masyarakat karena haknya sendiri itu sudah dijamin gitu, hak untuk mengawasi. Nah, untuk laporan dan pengaduan ini bisa dilakukan orang perseorangan maupun secara kolektif. Kembali lagi nanti bagaimana dasarnya mengatur itu bisa dicek kembali. Namun yang dapat dipastikan masyarakat itu memiliki hak untuk memberikan laporan ataupun pengaduan. Nah, terkait laporan-laporan itu nanti disesuaikan juga dengan tugas fungsi. Misalnya nanti ada laporan ke KPK, pengaduan ke Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan, bahkan jika terkait dengan lembaga peradilan itu nanti bisa melapor juga ke KY dan Bawas dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat variatif nih masyarakat ini. Jika ada hal-hal yang ingin dilaporkan atau diadukan, nanti ada lembaganya sendiri-sendiri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa serta menindaklanjuti pengaduan dan laporan itu. Boleh dilanjut, Bang? Oke. Slide 3. Oke. Kemudian, apalagi nih peran masyarakat dalam aktivitas sosial dan politik negara yang bisa dilakukan dalam konteks mengawasi tadi gitu. Nah, kalau misalnya nanti dianggap ada yang merugikan gitu, bisa juga nih mengajukan gugatan warga negara secara berkelompok atau istilahnya dibilang citizen lawsuit ya. Hmm. Nih, kenapa? Kalau muncul kerugian masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah secara luas, sehingga dimungkinkan gugatan diajukan berkelompok dan bukan sendiri-sendiri. Kan kalau misalnya sendiri-sendiri kan dia ada kerugian sendiri. Kalau misalnya langsung rame-rame nih, menunjukkan bahwa memang kebijakan itu tuh berdampak secara luas sehingga dilakukan secara bersama-sama. Untuk contoh-contoh kasusnya itu bisa dibaca saya ada cantumin contohnya dua ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikaitkan gitu karena memang mengakui yang namanya gugatan warga negara secara berkelompok gitu. Ini saya kutip dari Indonesian Center for Environmental Law. Dia itu terbitan Oktober 2022, publikasinya berjudul Citizen Lawsuit di Indonesia. Tinjauan terhadap substansi prosedur serta eksekusi. Nah, publikasi itu mencantumkan dua putusan pengadilan. Yang pertama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya. Nah, ini dua-duanya mengakui gugatan citizen lawsuit ya terkait dengan kepentingan warga negara. Nah, kenapa diterima? Karena gugatan ini menyatakan bahwa negara itu memberikan akses atau pintu kepada warga negaranya untuk menggugat dan menuntut pertanggungjawaban negara atau penyelenggara negara atau otoritas negara apabila ada kegagalannya dan kelalaiannya memenuhi hak-hak dan kepentingan kemaslahatan warga negara. Seperti itu. Jadi salah satu kanalnya juga bisa dilakukan dengan citizen lawsuit itu. CLS ya.
Yuk ya, pernah dengar sih CLS, Familiar ya Bang ya? CLS. Familiar, Oke, familiar lanjut ya yuk. pasti. Boleh, silakan lanjut Bang. Oke, uji material, uji formil. Oke, Oke. ada lagi nih, pasti udah familiar juga mungkin untuk uji material dan maupun uji formil ya. Intinya ketika sesuatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan dirasa tidak sesuai nih, tidak sesuai dengan apa? Yang pertama, uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu nanti diujinya ke Mahkamah Agung. Kalau misalnya nanti undang-undang dirasa tidak sesuai dengan undang-undang dasar, maka dapat Nah, diuji ke Mahkamah Konstitusi tentu dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku untuk hukum acara masing-masing. Saya nanti di untuk uji undang-undang terhadap undang-undang dasar nanti kan pasti akan merujuk kepada undang-undang MK, kemudian peraturan MK untuk hukum acaranya, begitu juga dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya. terhadap undang-undang itu sendiri yang nanti pengujiannya ada di MK. Jadi eh, kalau misalnya udah berbentuk peraturan perundangan, masih bisa juga loh masyarakat itu eh, mengajukan pengujian nih terhadap peraturan ini nanti apabila itulah ada proses yang tidak sesuai atau dirasa ada yang merugikan hak warga negara itu bisa dilakukan pengujian gitu. Ini juga dicantumkan nih di Undang-Undang 13 2022 yang mengubah Undang-Undang 12 2011. Nah, Hmm. itu sebenarnya bunyinya sama juga ya. Dalam hal undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang dasar, pengujiannya dilakukan oleh MK. Kalau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, maka pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung gitu. Jadi ada dua dua kamarnya gitu. Oke, Boleh KIP, dilanjut Bang. KIP. Nah, ini termasuk favorit saya nih, KIP nih. Karena KIP. kan pasti banyak lah ya informasi-informasi yang beredar, apalagi sekarang itu kan namanya media itu udah sangat aksesibel ya gitu. Nah, kita tuh kadang kan pasti mendengar tentang kebijakan atau ada info-info terbaru terkait pemerintahan gitu. Ini benar atau tidak sih gitu. Nah, sebagai warga negara itu kita juga boleh loh untuk mengajukan permohonan informasi publik. Nah, ini dasarnya ada di mana bisa dilihat di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mana setiap orang itu berhak untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan undang-undang itu. Kenapa ada undang-undang KIP? Tujuannya diantaranya itu ada di pasal 3 nih, sudah saya cantumkan. Yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik sesuai dengan yang tadi kan kita bahas yaitu pengawasan kebijakan publik. Terus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Berarti memang benar partisipasi masyarakat itu dibutuhkan dan di encourage. Kenapa? Karena lagi-lagi pengambilan kebijakan publik itu pasti kan langsung berpengaruh kepada masyarakat. Kemudian juga untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Terus ini nih menarik nih untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau misalnya memang informasi itu tidak bisa diakses, berarti kan sifatnya tanda kutip rahasia ya. Sedangkan banyak banget program itu anggaran itu berasal dari pajak, berasal dari APBN dan lain sebagainya. Dan kita sebagai warga negara yang turut berkontribusi untuk itu, pastinya kita juga berhak untuk mengakses informasi terkait apakah memang sudah dijalankan sesuai dengan penyelenggaraan negara yang baik itu tadi. Kemudian untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kan dengan kita mengetahui, jadi kan mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa karena semua itu berawal dari eh, mengetahui dulu gitu, baru bisa berangkat ke langkah-langkah selanjutnya. Boleh dilanjut, Bang. KIP. Oke, masih terkait dengan KIP. Nah, untuk KIP ini kita kembali lagi tadi masyarakat itu kan memang pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi. Nah, sebagai pemegang kedaulatan itu masyarakat berhak untuk mengetahui penyelenggaraan negara dan pemerintahan sepanjang dijamin oleh hukum, yang mana sudah dijamin oleh Undang-Undang KIP itu sendiri. Informasi ini turut mencakup perkembangan situasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jadi, eh, perkembangan situasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah itu kan sifatnya dinamis. Sepanjang itu berkembang, sepanjang itu pula masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi terkait. Akses terhadap informasi publik akan menjadi dasar pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat menilai dengan objektif.
Karena apabila tidak mengetahui, maka tidak akan paham. Jika tidak paham, maka tidak dapat dimungkinkan penilaian dilakukan secara objektif. Tak kenal maka tak sayang kan. Makanya eh, informasi publik itu dijamin keterbukaannya. Juga merupakan sebagai indikator akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah terhadap rakyat. Jadi ini goes both ways lah ya Bang, mungkin ya dapat dikatakan ya. Di satu sisi masyarakat itu merasa aman karena informasi itu sebenarnya diperkenankan untuk diberikan kepada masyarakat, dan pemerintah juga nanti akan mendapatkan pemahaman dari masyarakat terhadap apa sih yang terjadi di pemerintahan saat ini gitu. Jadi jika informasinya demikian, kan masyarakat itu jadi bisa memahami dan menilai secara objektif, tidak berdasarkan asumsi semata. Hmm, oke. Oke, boleh dilanjut. Oke, peran masyarakat. Oke, baik. Kemudian ada partisipasi dalam moda advokasi berupa organisasi atau lembaga masyarakat ya. Itu sangat diperkenankan masyarakat untuk membuat maupun berpartisipasi apabila ada organisasi maupun lembaga masyarakat seperti ormas dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing itu, sepanjang tidak menyalahi hukum juga. Kemudian mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar, terutama pasal 28E ayat 2 dan 3 juga itu bisa dilihat. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kemudian lebih spesifiknya lagi di pasal 28E ayat 2 itu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta berhak juga atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini sama nih Bang seperti yang selama ini dijalankan lewat YouTube dan lain sebagainya, itu kan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi juga gitu, melalui sosial media, melalui tulisan, bahkan di YouTube ini itu juga merupakan perwujudan dari eh, kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya suara masyarakat dibatasin, maka pemerintah nantinya juga kehilangan kesempatan untuk menerima kritik maupun masukan dari masyarakat. Jadi lagi-lagi bukan hanya masyarakat yang menginginkan untuk memberikan pendapat, tetapi sebetulnya karena nantinya kebijakan itu akan berpengaruh langsung kepada masyarakat, pemerintah juga pada akhirnya akan membutuhkan masukan dari masyarakat itu sendiri sebagai eh, tanda kutip penerima dari kebijakan yang dibuatnya. Oke, Boleh dilanjutkan? kebebasan pers. Nah, ada lagi kebebasan pers nih. Untuk pers itu apa sih? Pers itu adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang dia itu melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, untuk kebebasan pers itu sendiri ada undang-undangnya sendiri yang mengatur ya, Undang-Undang 49. Nah, 9. itu juga bentuk kedaulatan rakyat. Dari tadi kan kita bahas terus tuh kedaulatan rakyat yang pasal 28. Nah, itu ternyata dia dalam konsideran undang-undangnya itu dia juga memang em, mewujudkan si pasal 28 ini, yaitu untuk eh, kedaulatan rakyat dalam bentuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Makanya diberikan kemerdekaan pers itu. Lebih lanjut, pers itu sebagai tadi ya yang media jurnalistik itu dia tuh fungsinya apa sih? Nah, dalam hal mengeluarkan pikiran dan pendapat ini, pers itu berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kemudian kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan pers itu juga berfungsi untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti halnya tadi eh, si kebijakan publik ya. Nah, kebebasan pers ini penting nih karena pers harus dijaga supaya tidak terlarut dalam kekuasaan yang ada sehingga mengurangi perjuangan sebagai agen pembaharu. Karena pers itu kan tadi dia berfungsi juga sebagai kontrol sosial dan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Makanya pers ini harus dijaga kemerdekaan dan independensinya. Gitu. Kalau untuk kemerdekaan pers ini, karena dia nantinya mendeliver produk jurnalistik ya, maka sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sih akan apa yang disampaikan oleh pers itu sendiri, karena nantinya pihak-pihak terkait juga itu
nanti punya namanya hak jawab sama hak koreksi. Nah, kalau pers itu berhak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, maka nanti pihak terkait dia itu boleh untuk menanggapi dan menyanggah apabila ada pemberitaan yang dirasa merugikan, atau dia juga boleh mengoreksi kalau misalnya ada pemberitaan yang keliru. Boleh dilanjutkan, Bang? Oke, kritik disinformasi. Oke. Nah, tadi kan ada quote on quote kita ngomongin masalah kritik ya. Ini saya coba ngambil dari KBB ini. Apa sih yang dimaksud dengan kritik itu? Kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Nah, kritik sebagian bagian dari pengawasan, tentu saja kritik yang disampaikan oleh masyarakat ya. Itu terlebih dahulu harus berdasarkan data. Seperti tadi kan kita sudah menyampaikan tuh ada tuh putusan pengadilan yang citizen lawsuit itu bisa dirujukan, terus kemudian kita bisa mendapatkan informasi lewat permohonan informasi publik. Jadi sekiranya cukup untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna menyampaikan kritik itu sendiri gitu. Jadi jangan kritik itu apa ya, kosong ya. Jadi harus berdasarkan data gitu. Berangkat dari kepentingan publik. Kenapa berangkat dari kepentingan publik? Karena kan yang namanya kritik itu janganlah disampaikan dengan asumsi dan hanya emosi semata, tapi memang disampaikan untuk merubah kebijakan publik ke arah yang lebih baik gitu, dan dilakukan secara proporsional sesuai koridor hukum yang berlaku. Apabila ada pihak-pihak dalam hal ini masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, itu bukan merupakan pelanggaran hukum, karena kan seperti tadi ada banyak mekanisme yang menjamin bagaimana masyarakat itu bisa melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi hanya karena masyarakat itu tidak setuju, terlepas dari siapapun pemimpinnya dan apapun kebijakan yang saat itu ada ya, Ya, tidak serta-merta apa yang menjadi kritik masyarakat itu benar seperti itu. Makanya harus memenuhi itu tadi, harus berbasis data, berangkat dari kebijakan publik, proporsional sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. aku. Nah, pemerintah itu memang berhak membuat program dan kebijakan. Namun kembali lagi, setiap kebijakan pasti menuai dukungan maupun tantangan, seperti kan tadi sudah dibahas ya. Makanya itu ada mekanisme pengawasan seperti yang tadi sudah disampaikan juga sebelumnya gitu. Nah, apa bedanya lagi dengan fitnah atau disinformasi nih? Ini contohnya saya coba ambil dari Undang-Undang ITE. Mungkin ada lagi peraturan-peraturan terkait yang membahas, namun kita coba comot satu nih dari Undang-Undang ITE. Ini yang dimaksud disinformasi itu menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Karena kan eh, tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau memang mau menyampaikan kritik itu yaitu harus berbasis data, berangkat dari kepentingan publik dan proporsional gitu. Jadi tidak sama dengan apa yang dinamakan disinformasi, karena disinformasi itu sendiri sudah jelas dia itu pemberitaan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi tidak dapat dipersamakan nih kritik itu dengan disinformasi. Oke. Cari Ya, sama. posisi ASN dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Oke, bisa lanjut yuk. Yang posisi ASN. Oke, oke, siap. Kebetulan kan saya sendiri bukan ASN ya, jadi terkait dengan Ya, eh, tata laku internal apabila ada, bukan menjadi kapasitas saya untuk menyampaikan gitu. Namun eh, kami sebagai advokat itu memang diperkenankan untuk eh, memahami maupun menafsirkan hukum. Jadi yang saya sampaikan itu ya sesuai dengan dasar hukum yang ada gitu. Yang pertama kita balik lagi nih ke Undang-Undang Dasar. Tadi kan sudah ada di pasal 28 sama 28E ayat 23 ya. Itu ya. kebebasan berpendapat itu. Nah, terus ada lagi nih dikerucutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan posisi ASN, ASN itu kan yang pastinya dia nantinya tunduk juga kepada undang-undang ASN, yang mana ASN itu diwajibkan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku, serta untuk menjaga netralitas. Jadi untuk
hak pengawasan ya dalam hal ini contoh tadi eh, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya itu tetap dijamin kok dengan adanya si ketentuan Undang-Undang Dasar tadi. Namun mungkin berlaku ketentuan lagi yang lebih spesifik yaitu menaati ketentuan itu tadi peraturan undang-undangan, terus kode etik, kode perilaku dan juga menjaga netralitas. Oke. Next. Oh, ini terakhir ya. Posisi ASN. Eh, nah, kaitkan lagi apa yang tidak diperkenankan, kenapa tadi harus disampaikan jembatan antara hak di Undang-Undang Dasar terkait kebebasan berpendapat sama yang di Undang-Undang ASN. Ya, hanya karena menjadi ASN kan bukan berarti dia kehilangan haknya untuk berpendapat ya. Karena kan banyak asumsi kan seperti itu gitu. Tapi kalau kita memahami sebetulnya tidak ada pembatasan secara eksplisit gitu. Sepanjang tidak menyalahi koridor yang berlaku. Nah, apa yang tidak diperkenankan yaitu tentu saja eh, ASN itu tidak boleh membocorkan informasi rahasia atau internal, menyerang institusi atau atasan secara tidak patut, menunjukkan keberpihakan politik praktis ya, dan menggunakan identitas jabatan untuk kampanye opini atau partisan itu. Nah, mungkin kalau dari posisi ASN itu dapat melakukan pengawasan itu dari sisi tata kelola internal ya, karena kan ASN itu kan sudah pasti menjadi mata dan telinga pertama gitulah yang mengetahui Hmm. apa yang terjadi di dalam pemerintahan itu sendiri gitu. Jadi dapat dilakukan pengawasan eh, dimungkinkan dari tata kelola internal dan kontrol sebagai telinga dan mata pertama itu tadi sendiri. Hanya karena menjadi seorang ASN tidak menjadikan ASN itu sendiri kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpendapat. Tapi hak tersebut dapat digunakan dengan memperhatikan kewajiban profesi, netralitas, etika jabatan, serta pembatasan yang melekat pada posisinya sebagai aparatur negara. Oke yuk. Oke. Selesai yuk pemaparannya yuk berarti ya. Siap, aman Bang. Oh, udah Oke. ganti posisi nih Bang. Iya. Yuk berarti waktu kita sisa 5 menit nih. Udah 5 menit, udah Oh 10 iya menit Bang, lagi. bisa Iya nggak menit. apa-apa yuk. Maksudnya makasih penjelasannya yuk ya. Cuman eh, boleh sedikit chat yuk ya. Silakan, silakan Bang. Jadi kebanyakan masyarakat itu eh, Ayu kan di bidang hukum ya, advokat gitu. Artinya pernah nggak sih, yuk selama ini Ayu nanganin advokat di bidang apa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk bicara di bidang apa, sebenarnya kan cross sektor ya Bang ya. Oh, cross Sepanjang sector. sepanjang diperkenankan sih kita berhak untuk memberikan jasa hukum sepanjang itu Oh, wilayah kerjanya di Indonesia gitu Bang. ya. Cuman kan gini yuk, kan saya sebut aja yuk ya, kan kadang banyak Mm-mm. kebijakan-kebijakan pemerintah ini malah menimbulkan pertanyaan gitu ya, MBG lah, Koperasi Mm-mm. Merah Putih, Mm-mm. ya banyak lah yuk. Belum lagi di bidang ya saya sebut aja energi gitu, kadang kok kok gini Mm-mm. ya, antrian di mana-mana, orang aja yuk di daerah tuh kadang mau beli BBM aja ngantri loh yuk, tidak semudah Mm-mm. di ibu Iya, kota loh. iya Nah, siapa yang nggak tahu Bang nah, kelangkaan BBM kan. iya, artinya yuk eh, sampai sejauh mana sih yuk kita itu bisa mengkritik yuk, ini khusus ASN yuk, artinya tadi Mm-mm. kan memang dibilang sesuai peraturan perundangan yang berlaku gitu, cuman Mm-mm. pasti kan beda yuk ya, seorang ASN sama masyarakat biasa pasti lebih bebas masyarakat ya. Iya Nah, betul. kalau menurut Ayu sendiri, kira-kira lebih efektif mana yuk untuk mengawasi itu sendiri? Memang kita ASN itu mungkin jarang ya kedengeran mengawasi pemerintah tuh jarang gitu. Cuman maksudnya Mm. kebanyakan yang mengkritik kan mungkin civil society ya, LSM, Mm. masyarakat sipil gitu. Nah, sebenarnya yuk dari sisi efektivitas pengawasan itu siapa sih yang lebih pas mengkritik, ASN sendiri kah atau tadi pers atau LSM atau seperti apa yuk? Menurut hemat saya ya Bang, Hmm. semuanya itu sesuai dengan posisinya kan pasti sudah memiliki koridor dan kamarnya masing-masing ya untuk memberikan kritik itu sendiri. Tapi kalau misalnya terkait dengan ASN, justru saya memandangnya ya apabila bisa diambil secara positif, justru ASN itu justru dapat privilege untuk
bisa melakukan pengawasan itu sendiri Bang, karena kan Hmm. sangat in touch dengan pemerintah itu ya. Jadi ASN itu dimungkinkan untuk dapat menyentuh tata kelolanya itu dari dalam gitu Bang. Mungkin memang tidak terlihat ya, karena kan memang ASN itu beradanya di dalam gitu Bang. Nah, Bukan seperti masyarakat yang memang bisa tanda kutip berkoar-koar gitu ya. Tapi kan segimana-gimananya orang menyentuh dari luar, pasti ada perbedaan, bisa memberikan masukan dari dalam dan lain sebagainya gitu Bang. Itu berdasarkan pembacaan sesuai yang berlaku ya Bang. saya ambil kata kuncinya ya, privilege ya. Mm-mm. Intinya ASN tuh punya privilege. Itu yang bisa saya kutip ya Mm-mm. dari Ayu ya. Nah, ini waktu kita 2 menit lagi mungkin menuju konklusi. Em, Pemerintah ini juga dianggap, menurut saya ya, hemat saya gitu, agak suka apa ya, mungkin agak-agak a contrario lah ya, bertentangan. Satu sisi Mm-mm. efisiensi di satu satu Mm-mm. kegiatan, tapi satu sisi kita lihat kabinet ini kan gemuk sekali ya, menteri dan Iya, wamennya, kepala badan. Nah, ya itu fakta ya Bang ya. Ayu melihat gimana tuh dari sisi efektivitas pemerintahan kita tuh, gimana sih dengan eh, organ yang sangat gemuk, ada badan, ada ini, menurut Ayu gimana? Nah, ya kalau misalnya diminta pendapat terkait itu, Hmm. kan balik lagi setiap kebijakan itu kan pasti ada plus minusnya, pasti ada dukungan maupun ada tentangannya gitu ya. Saya juga di sini posisinya apabila ingin menyampaikan pendapat, saya juga bisa menyatakan bahwa memang ada pertentangan sih Bang di antara statement ingin efisiensi tadi. Saya juga kebetulan dalam menangani perkara kemarin itu sempat terdapat juga efisiensi di mana kita itu sempat mengajukan pengaduan dan lain sebagainya kepada instansi, namun kemudian tidak dapat ditangani dengan mekanisme yang seharusnya karena alasan adanya mekanisme adanya efisiensi itu Efisiensi. sendiri gitu. Kan jadi sangat prihatin, tapi di satu sisi kok dialokasikan untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi menurut saya belum sejalan lah antara efisiensi itu apa sih yang dimaksudkan efisiensi. Kenapa jadi ada hal-hal yang fundamental yang dipangkas, tapi dialokasikan untuk yang lain seperti itu, Bang. Ya, yuk, sorry ya, udah mau habis nih, hitungan berapa detik lagi. Yuk, kita Oh akan ya, tutup siap-siap, Bang. sesi ini. Jadi yuk, tolong dong yuk kasih sedikit konklusi singkat, satu kalimat aja. Yuk. Apa yuk intinya? Oke. Yang bisa saya sampaikan, saya selalu encourage untuk kebebasan berpendapat itu sendiri, Bang.